Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Kita dari Sekretaris Kopma Bumi Siliwangi UPI. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Di sini Sekretaris Umum atau Kepala Bidang dari Sekretaris itu sendiri ada Teh Alifan dari Pendidikan Ekonomi 2017. Kemudian stafnya ada berdua, yaitu saya sendiri Pipa Apifatur Rohmah dari Pendidikan Tata Boga 2018 dan rekan saya Riandri Rahman dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Nah, yuk lanjut. Di sini ada pertanyaan, apa sih yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sekretaris? Untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini ada tugas pokok dan fungsi sekretaris. Dari penyampaian ini mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan ya apa itu sekretaris. Langsung aja di sini ada tugas pokok dan fungsi yang pertama itu ada membuat dan mensosialisasikan manajemen kesekretariatan kepada seluruh komponen terkait dengan fungsi mewakili tugas-tugas ketua jika ketua umum berhalangan. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman. Jadi tugas dari sekretaris itu adalah membuat dan mensosialisasikan manajemen kesekretariatan gitu kepada seluruh pengurus yang ada di Kopma BSUPI. Selain itu, kita juga bertugas untuk mewakili tugas-tugas ketua jika ketua umum berhalangan hadir. Misalnya, ketika ketua umum itu berhalangan hadir dalam suatu rapat ataupun dalam membuka atau memberikan sambutan dalam suatu kegiatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian tugas pokok dan fungsi yang kedua ada pengadministrasian surat masuk dan keluar dan berbagai arsip penting dengan fungsi melaksanakan urusan kesekretariatan atau administrasi dan rumah tangga. Jadi di sini udah jelas ya, tugas dari sekretaris itu adalah pengadministrasian surat masuk dan keluar. Jadi segala surat yang masuk dan surat yang keluar itu adalah sekretaris yang mengurusi, dan juga berbagai arsip penting seperti legalitas Kopma BSUPI itu adalah tugas dari sekretaris, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada merancang dan mempersiapkan surat-surat organisasi seperti naskah peraturan-peraturan, kontrak, surat keputusan, surat kerjasama, memorandum, disposisi, dan jenis surat lainnya bersama dengan ketua umum dengan fungsi mengurus perpanjangan atau pembuatan legalitas yang sudah habis masa berlakunya, penanganan kewajiban-kewajiban Kopma sebagai badan hukum. Nah, udah jelas juga ya di sini teman-teman. Jadi semua jenis surat itu adalah sekretaris yang mengurus. Selain itu, Badan Hukum Kopma Bumi Siliwangi juga adalah sekretaris yang mengurus gitu. Jadi dari semua legalitas, jadi kayak kita kan punya NPWP, terus punya NIB. Nah, itu tuh semuanya sekretaris yang mengurus gitu. Ketika masa berlakunya sudah habis, maka sekretarislah yang bertugas untuk memperpanjang dari NIB atau NPWP tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, masih ada lagi tugas pokok dan fungsi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Riandri Rahman. Nah, untuk tugas pokok dan fungsi dari bidang sekretaris selanjutnya yaitu ada menyusun time schedule program kerja pengurus selama 1 tahun dengan fungsi merumuskan manajemen perpustakaan yang efektif. Lalu ada membuat tata tertib kantor dan mengupayakan terrealisasinya secara konsisten dengan fungsi merencanakan dan memimpin rapat pengurus dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan pengurus Kopma Bumi Siliwangi UPI. Lalu ada bersama-sama dengan pengurus lainnya dalam meningkatkan citra positif Kopma Bumi Siliwangi UPI dengan fungsi bertanggung jawab terhadap ketua umum. Selanjutnya mengkondisikan pembayaran listrik, PDAM, dan WiFi secara berkala, pemberdayaan perpustakaan dengan menambah koleksi buku dan sistem manajemen perpustakaan.
Lalu ada menginventaris dan memelihara aset organisasi, lalu mengkoordinir penataan kembali layout kantor secara optimal. Nah, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan, apa itu sekretaris? Nah, sekretaris itu terbagi ke dalam dua aspek. Yang pertama ada aspek administrasi dan yang kedua aspek kerumah tanggaan. Nah, di sini aku mau ngejelasin aspek administrasi yang ada di Kopma BSUPI. Aspek administrasi itu mencakup surat, laporan bulanan, laporan triwulan, laptah, proposal, nomor sertifikat, SOP, dan rapat rutin. Jadi, semua yang tadi disebutkan itu adalah tanggung jawab dari sekretaris, kayak gitu. Jadi, ketika tadi ada salah satunya itu ada rapat rutin, itu adalah sekretaris gitu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan adanya rapat rutin kayak gitu. Terus nanti SOP dan lain sebagainya itu adalah sekretaris gitu yang ngurusnya. Nah, dari yang tadi udah disampaikan di sini aku mau ngejelasin tentang surat menyurat yang ada di Kopma BSUPI karena aspek administrasi itu kan banyak ya, jadi nggak memungkinkan kalau misalnya aku jelasin semuanya sekarang. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang SOP surat menyurat kayak gitu. Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang ketentuan surat menyurat. Ketentuannya itu yang pertama menggunakan kertas A4 atau legal. Terus yang kedua marginnya normal. Yang ketiga fontnya itu Times New Roman, ukurannya 12. Terus line spacingnya 1,15 atau 1,5 dan before afternya itu 0. Itu menyesuaikan dengan isi surat ya. Jadi ketika teman-teman membuat surat, nanti dilihat gitu suratnya itu sedikit atau banyak. Kalau misalnya sedikit berarti line spacingnya 1,15 dan kalau banyak berarti kebalik. Jadi kalau misalnya isi suratnya itu sedikit, line spacingnya 1,5. Kalau isi suratnya banyak, line spacingnya 1,15 kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada penomoran surat. Di sini penomoran surat di Kopma BSUPI itu ada 6 digit. Yang pertama itu nomor surat atau dibuat dalam 2 digit. Terus yang kedua itu bidang yang mengeluarkan, nanti ada kode-kodenya, setiap bidang itu beda-beda. Terus ada jenis surat, jenisnya itu suratnya apa. Terus ada kode Kopma pusat atau komisariat. Terus yang selanjutnya itu ada bulan dan ada tahun. Kayak gitu. Jadi di sini ada kode, tadi kan ada kode bidang ya. Kode bidang setiap surat itu beda-beda gitu sesuai dengan bidang yang membuatnya kayak gitu. Jadi di sini ada kode setiap bidang yang ada di Kopma BSUPI itu. Kode A adalah ketua umum. Jadi ketika ketua umum yang mengeluarkan surat, kodenya adalah A. Terus B sekretaris, C bendahara, D humas, E organisasi, F litbang, G PSDA, H personalia, I usaha atau bisnis, J pengawas, dan K adalah sertifikat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis surat itu di sini ada banyak ya jenis surat itu. Yang pertama itu surat keputusan. Di sini jenisnya itu adalah SKEP. Kemudian surat tugas itu ST, surat mandat SM, surat keterangan SK, surat perjanjian SJ, surat peringatan SP, surat edaran SE, surat permohonan SH, surat rekomendasi SR,
dan surat pernyataan adalah SPT, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan membuat surat permohonan, nah berarti kodenya adalah SH, kayak gitu. Jadi itu kodenya itu menyesuaikan dengan jenis surat yang nanti teman-teman buat gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada alamat surat. Di sini itu surat itu bisa ditujukan kepada instansi atau kepada perorangan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu bikinnya untuk instansi atau misalkan buat kopma lain, itu teman-teman itu langsung menulisnya itu kepada orangnya langsung gitu. Misalnya ketua kopma Unpad atau ketua kopma UGM gitu. Jadi jangan nulisnya itu jangan kopma UGM atau kopma Unpad, jangan kayak gitu. Jadi harus ke orangnya kayak gitu. Terus alamat surat ini dicetak tebal atau di bold. Terus nanti di bawahnya itu kan YTH titik misalkan pengurus kopma Unpad. Ke bawahnya itu di tempat gitu. Kenapa? Karena kopma Unpad itu kan di luar UPI. Jadi teman-teman itu tulisnya di tempat. Kalau misalnya teman-teman itu buat suratnya buat yang ada di lingkungan UPI, nah teman-teman itu membuatnya itu tulisannya di Bandung kayak gitu. Nah, terus ada salam pembuka. Kalau di Kopma itu kita membuat pakainya itu salam pembukanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Nanti tulisannya itu di italik karena itu kan bahasa asing ya gitu. Nah, terus di sini ada isi suratnya. Isi suratnya itu kan ada pendahuluan, isi dan penutup. Nah, pendahuluannya itu teman-teman itu bisa menggunakan kata-kata diberitahukan bahwa atau disampaikan bahwa atau bersama ini atau dengan ini, itu menyesuaikan dengan jenis surat yang teman-teman itu mau bikin kayak gitu. Terus di sini ada isi suratnya. Di sini itu intinya menyampaikan apa dari tujuan teman-teman membuat surat itu seperti apa gitu. Terus yang terakhir adalah penutup. Di penutup itu biasanya kita menggunakan kata-kata misalnya atas perhatian dan partisipasi saudara kami mengucapkan terima kasih, seperti itu. Kemudian salam penutupnya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena di atasnya juga kita pakai assalamualaikum. Terus ada penandatanganan surat. Di sini tanda tangan itu biasanya oleh ketua bidang, atau kalau di sekretaris berarti sekretaris umum, dan di bendahara umum. Terus nanti di bawahnya itu pakai nama dan juga NTA. Untuk NTA setelah kata NTA itu tidak usah memakai titik kayak gitu. Nah, selanjutnya aspek rumah tanggaan. Yang pertama ada aset. Nah, seluruh aset di Kopma BSUP ini semuanya didata oleh sekretaris Kopma BSUP. Lalu selanjutnya ada gedung Kopma. Nah, untuk gedung Kopma juga merupakan tugas dari sekretaris Kopma BSUP. Mungkin dulu teman-teman yang pernah mengikuti kegiatan bersih-bersih Kopma, nah itu pun merupakan tugas dari sekretaris Kopma BSUP. Nah, selanjutnya ada sekretariat. Nah, sekretariat juga merupakan tugas dari sekretaris. Lalu ada keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Nah, itu semua juga merupakan tugas dari sekretaris untuk bisa menciptakan itu semua untuk pengurus, anggota, dan juga seluruh pengunjung dari Kopma itu sendiri. Nah, selanjutnya perpustakaan.
Perpustakaan juga merupakan tugas dari sekretaris, mulai dari mendata buku, mengurusi peminjaman buku, menambah buku-buku sesuai dengan kebutuhan anggota, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan teman-teman udah dijelasin ya tentang administrasi dan juga kerumah tanggaannya seperti apa, dan mungkin sekarang udah tahu gitu ya kayak gimana sih di administrasi itu seperti apa, terus di rumah tangga itu seperti apa kayak gitu. Di sini Teteh mau nambahin sedikit tentang kelengkapan organisasi. Jadi kelengkapan organisasi itu ada plat name, name tag, itu tuh biasanya eh, semua pengurus punya gitu, dan itu biasanya sekretaris yang membuatnya. Adanya plat name sama name tag ini tujuannya adalah sebagai identitas pengurus dan juga tanda pengenal kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada struktur organisasi dan board name. Biasanya kalau di Kopma yang lama itu kita tuh ada struktur organisasi gitu. Nanti berhubung sekarang itu Kopmanya baru pindah gitu, jadi kemungkinan nanti ada struktur organisasi dan kemungkinannya juga enggak gitu. Jadi nanti kita menyesuaikan dengan kita kebutuhannya seperti apa juga kayak gitu. Terus ada juga board name atau di situ tuh kayak sebenarnya mirip-mirip sama struktur juga sih, tapi biasanya kalau di board name itu ditempelnya itu di ruang yang ada ini gitu, yang ada karyawannya kayak gitu. Terus di sini juga ada yang terakhir itu ada alat tulis kantor dari setiap bidang. Jadi biasanya kalau nanti kita offline itu alat tulis kantor teman-teman itu dari semua bidang itu adalah sekretaris yang menyediakan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti TFY Sekretaris pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman tentang sekretaris. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan saja kepada saya Riandri atau ke Teh Pipa, atau bisa juga ke Teh Halipan. Nah, ini ada soal post-test ya teman-teman. Yang pertama, apa saja aspek yang ada di dalam surat? Lalu yang kedua, sebutkan kode surat bidang masing-masing. Lalu yang ketiga, sekretariat Kopma BSUP itu ada di mana sih? Lalu yang keempat, apa saja ruangan yang ada di sekretariat? Lalu yang kelima, ada berapa jenis buku di perpustakaan Kopma Bumi Siliwangi UPI? Yang keenam, revisi surat nanti dikirimkan di grup TFY asisten ya teman-teman. Terima kasih, cukup sekian TFY Sekretaris pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.